Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil adyan, amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saya hamba yang dhaif ingin menyampaikan bahwa syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Syariat Islam itu artinya hukum Allah, syariat dari Allah. Maka pasti akan disesuaikan dengan kemauan manusia, keinginan manusia, dan fitrah manusia, dan keselamatan manusia dunia sampai akhirat. Jadi fitrah manusia ini adalah sesuai dengan apa yang Allah pasangkan di dalam diri kita. Dalam satu ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini ada pada surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat pun yaitu ayat yang ke-30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Allah perintahkan kepada umat manusia untuk menghadapkan dirinya, menghadapkan jiwanya sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada din yang hanif, agama yang lurus, agama yang hak. Tidak lain adalah dinul Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah itu yang Allah ciptakan sesuai dengan karakter manusia, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan keinginan manusia. Apa sih keinginan manusia? Keinginan manusia ingin selamat, keinginan manusia ingin berbahagia, keinginan manusia ingin hidup sejahtera, keinginan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini fitrah manusia. Oleh karena itu maka Allah memberikan syariat, memberikan undang-undang kepada manusia agar manusia selamat dunia sampai akhirat, agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat, agar mendapatkan kebahagiaan di hati, kebahagiaan rohani, kesenangan jasmani. Itu fitrah manusia. Dan Allah sudah titahkan seperti itu. Sehingga ayat ini memberikan gambaran sekaligus kepada kita bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah berarti tidak sesuai dengan fitrahnya. Orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah berarti sesuai dengan fitrahnya. Orang yang berpuasa, melakukan shaim, ini sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu maka puasa ini sesuai dengan fitrah. Sehingga kebalikannya, yang sebaliknya, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur itu adalah tidak sesuai dengan fitrah manusia. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berganti. Apa sih fitrah itu? Fitrah adalah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu adalah fitrah, yaitu hidup lurus, hidup damai, hidup bahagia dunia akhirat, beriman pada Allah. Itulah fitrah manusia. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerjemahkan bahwa fitrah itu adalah al-Islam. Dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih yang menyebutkan bahwa di mana fitrah ini sesuai bawaan manusia. Kita lahir itu fitrah, tak membawa dosa, suci bersih. Maka nanti ketika endingnya puasa, la'allakum tattaqun, kita membawa fitrah.
membawa sebagaimana ketika lahir, yaitu kita tidak bawa dosa, tidak membawa dendam, tidak membawa kebencian, yang adalah cinta, hub kepada sesama manusia, apalagi hub kepada Allah dan kepada Rasulullah. Saudara-saudara yang kami hormati, hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dia sesuai dengan keinginannya hidup dunia sampai akhirat, sesuai dengan ingin hidupnya, yaitu selamat dunia sampai akhirat. Oleh karena itu maka fitrah ini dibawa dari kita sejak lahir, Allah titipkan ke dalam diri kita, dan Allah berikan syariat undang-undang supaya kita selamat. Maka syariat Allah itu sinergi sesuai dengan fitrah manusia. Nah, sehingga hadis ini, kenapa kemudian manusia begitu lahir, dia ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang kafir dan lain-lain. Oh, inilah karena faktor pendidikan yang pertama, yaitu yang dimulai dari rumah tangga, dari bapak dan ibunya. Maka hadis ini disebut fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat seorang anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi tak berperilaku yang baik. Maka orang tua bertanggung jawab dalam hal ini. Karena orang tua ternyata perannya begitu besar terhadap pendidikan seorang anak. Sehingga anak menjadi baik, anaknya menjadi soleh, menjadi salihah, adalah karena faktor pendidikan dari orang tua, perilaku orang tua. Nah, anak itu menjadi tidak baik, memilih agamanya bukan Islam, ya menjadi kafir, ini karena pendidikan orang tua pula. Nah, sehingga ketika ia dewasa, nanti ia akan berpijak kepada pendidikan yang semula. Jika Allah menghendakinya menjadi orang yang beriman, maka Allah berikan hidayah kepadanya. Tentu Allah pilih pada mereka. Tetapi kebanyakan manusia, mereka ini mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu maka setan sangat berperan untuk membuat manusia menjadi melenceng hidupnya dari fitrahnya. Dalam hal ini dalam ini Rasulullah sabdakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalat sumus syayatinu an dinihim. Sabda Nabi, sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa'a, hanif, lurus sesuai dengan fitrahnya. Maka kemudian setanlah yang menggelincirkan manusia dari agamanya. Sehingga agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah, syariat Islam syariatnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu maka mari kita tetap berpegang teguh kepada agama Islam agar fitrah kita ini tetap terjaga. Setelah nanti kita Idul Fitri, setelah kita sholat, kita bermaaf-maafan, maka kemudian fitrah kita akan kembali, yaitu kembali suci. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah SWT, menghadap Allah dalam keadaan suci murni. Inilah barangkali endingnya puasa, dan inilah fitrah manusia, yaitu sesuai dengan hukum-hukum Allah, dan kita kembali kepada Allah membawa hati yang murni, hati yang ikhlas, beriman pada Allah sesuai dengan apa yang Allah ciptakan kepada kita. Demikian saya kira, dan mohon maaf jika benar dari Allah, salah tentu datang dari pribadi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.